Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Narasi Windu. Untuk konten pada hari ini, saya akan mendatangi sebuah stable yang dimana ada seseorang YouTuber kondang dari Bandungan yang nanti kita akan jadikan sebagai narasumber untuk membagikan kisahnya dari awal, dari nol, dari istilahnya belum punya apa-apa dan harus melewati kerasnya kehidupan. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita berangkat dan semoga selamat sampai di tempat tujuan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Narasi Windu. Untuk kesempatan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan YouTuber kondang dari Bandungan. Nah, siapa lagi kalau bukan Mas Hengki Andrika. Andrika. Nanti channelnya saya kasih di kolom deskripsi atau di kolom video paling akhir. Oke. Untuk Mas Hengki, pertama-tama, Iya Mas. sebelum memulai jadi YouTuber itu kerjaannya jadi apa sih, Mas? Waduh, saya kelam dulu Mas. Wah, Bener-bener kelam. ya. Kehidupan saya tuh bener-bener dari nol. Bener-bener Ini dari juga nol. masih Iya. proses. Masih saya proses ini. sebenarnya. Iya. Oh iya. Tapi saya nikmati Mas. Iya. Jadi ceritanya dulu itu saya kuliah itu Mas. Kuliah ya. Kuliah di mana, Mas? Kuliah di UKSW. UKSW. Kuliah semester 5. Ya. Nah, saya nikah itu langsung nikah sama langsung nikah. nikah sama pacar saya Mas, mantan saya itu. Iya. Nikah, nah, terus habis nikah bingung saya Mas mau usaha apa gitu Mas. Iya. Karena apa? Aku nggak mau istilah membebani orang tua gitu. Orang tua, iya. Kan aku mikir Mas, dulu SMA, semasa sekolah kan aku minta terus sama orang tua, masa aku udah nikah masih minta lagi. jagain orang tua kan nggak Iya. bagus itu. Apalagi orang Jawa kan prinsipnya harus tanggung jawab, iya mandiri tanggung jawab. Nah, lucu ini Mas, aku dapat sumbangan itu sekitar 5 juta. 5 juta. 5 juta. Nah, itu kan aku mikirnya wah 5 juta daripada tak buat istilahnya bulan madu gitu kalau orang Iya, betul. daripada buat bulan madu nggak penting. Nah, terus dari situ aku mulai berpikir pengen usaha Mas. Oh iya. Pas Bentar ini tak potong dulu. Oke, dari pendapatan nikahannya Mas Hengki ini 5 juta itu Sumbangan. pendapatan sumbangan itu ya, mohon maaf. Itu Mas Hengki nggak mau dibuat untuk foya-foya ataupun yang namanya apa bulan madu atau Menghabiskan honeymoon waktu. lah itu, Iya. menghabiskan waktu itu. Mas Hengki itu bener-bener kritis dan bener-bener mengawali karir itu dari nol dan juga akhirnya ya sampai seperti ini ya Mas ya. Iya Mas. Monggo dilanjut. Oke. Dari situ aku Mas berpikir kan di sini kan lahannya Bapak ini. Iya, Lahannya Bapak ada kolam, sekitar ada 8 kolam itu Mas. 8 kolam. Nganggur itu Bapak kan juga udah nggak aktif lagi di bidang perikanan bro. Oh iya. Nah pas saat itu pun aku nggak punya skill untuk ini Mas, untuk pelihara ikan itu nggak punya skill. Nekat, saya modal nekat. Modal nekat aja ya, mantap ini. Mantap sekali. Keren. Aku nekat, spekulasi, harus berani spekulasi. Aku beli bibit lele itu Mas. Bibit lele, ya. Pas awal-awal itu gini Mas, aku pelihara lele sama belajar. Jadi aku belajar itu juga istilahnya apa ya? Belajar sambil pelihara lele. Jadi langsung gitu loh Mas, langsung praktek. langsung praktek. Mantap ini. Pertama itu banyak sekali yang kematian yang terjadi di lele. Nah, jadi dari situ aku satu nggak mau menyerah, terus dua aku harus belajar terus ini kok mati kenapa gitu. Terus aku belajar sampai berjalan 2 tahun. Nah, baru itu aku berjalan terus itu Mas, lele. Oke, ini skip dulu.
mulai apa ya? Mulai terjun ke dunia perlelean itu tahun berapa? Sekitar aku nikah 2013 akhir Desember. 2013 akhir Desember ya. Mulai Januari aku beli lele sampai tahun 2020. Ya. Kan ini kan aku kalau pelihara lele kan tak kasih di daerahku kan tempat wisata makanan gitu. Oh. Wisata kuliner gitu. Kuliner pemancingan gitu ya. Jadi istilahnya kalau aku panen pembuangannya mudah gitu loh Mas. Oh, Nah pas iya. saat ada corona ini kan ada anjlok. Oh iya, bener. Jadi jadi di situ aku terus istilahnya mengurangi pelihara lele, aku terus banting setir ke YouTube Mas. Ke YouTube. Oh. Iya. Berarti awal mula jadi YouTuber itu beberapa 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang 2 lalu. tahun yang lalu. Oh iya, keren. 2 tahun yang lalu. Bisa memanfaatkan kahanan dan bisa apa ya? Intinya itu Memanfaatkan situasi. memanfaatkan situasi. Benar Mas. Ya dikala memang kahanan di dunia ini memang sedang sulit karena yang namanya pandemi itu tidak hanya pedagang, tidak hanya pengusaha, tidak hanya apa itu, semua itu juga terganggu, terhambat juga. Terhambat. Nah makanya itu semoga ini pandemi ini cepat Cepat berlalu. selesai. Amin, amin. Nah ceritanya dari YouTuber ini juga lucu sekali. Ya, lucunya. Lucunya sekali secara tidak sengaja Mas. Iya. Pak di saya kan punya stable. Stable itu peternakan kuda. Peternakan kuda. Iya. Oh iya iya. Jadi di situ aku setiap sore itu mesti tongkrong di kandang kuda itu Mas. Iya. Aku bawa HP lah. Pas saat itu ada kuda yang mau breeding, saya mau kawin gitu. Mau kawin dia. Nah aku iseng-iseng tak rekam itu. Direkam. Tak rekam terus aku iseng-iseng tak masukin YouTube. Hmm. Yang nonton banyak sekali Mas. Nah mulai dari situ aku terus istilahnya keranjingan gitu loh Mas. Tuman, istilah orang Jawa tuman. Tuman bikin YouTube Iya. video terus tak masukin YouTube terus itu. Iya. Nah itu tuh sekitar tahun 2018 itu Mas. 2018. 2018. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Tapi kan masih iseng-iseng. Masih Aku iseng-iseng pas aja. waktu itu masih konsentrasi ke dunia lele. Dunia lele, iya. Masih bertani lele itu. Itu berjalan 5 bulan itu subscribe saya udah 7.000 Mas. Wah, mantap sekali, keren. 5 bulan. 5 bulan udah 7.000. Tapi pas itu kan aku buatnya masih istilahnya masih ngawur gitu Mas, Masih bikinnya ngawur, YouTube. iya. Jadi aku nggak daftar AdSense, Nggak daftar terus AdSense. nama-nama itu kan harus jelas Mas. Iya. Kalau kita mengajukan ke YouTube kan nama harus sesuai dengan KTP. Iya, harus lengkap. Itu aku nggak tak sesuaikan KTP, ngawur gitu Mas. Nah, pas saat itu aku tuh dapat uang 4,5 juta Mas. Tapi sayangnya ya itu gara-gara aku ngurusi AdSense-nya itu nggak Terlambat itu. bukan terlambat. Hmm. Prosedurnya kan harus sesuai dengan Sesuai KTP, KTP. nama, alamat dan Iya. sebagainya itu harus sesuai KTP. Nah itu yang bikin menghambat aku kan nggak sesuai KTP gitu Mas. Oh. Jadi 4.500.000 itu hilang. Mas. Nah, tapi gak apa-apa ini. Aku nggak nyerah itu Mas. Iya, Nah terus berjuang. pas saat itu aku bikin channel lagi, Oh, bikin channel lagi. tentang kuda juga, Iya, kuda pacu Indonesia itu Mas. iya. Alhamdulillah tahun 2019 itu Mas, 2019. aku bikin itu tuh sampai sekarang ini subscribe-nya udah 30.000. Alhamdulillah. Jadi ada proses yang harus saya nikmati itu Mas, bener-bener dari nol. bener-bener dari Dan nol. saat itu pun bapak saya ini Iya. Mas, keluarga saya itu nggak menyarankan saya untuk main YouTube, soalnya Iya. apa ya, kayak nggak pasti gitu loh. Nggak Tapi pasti, saya ya. tetap tak buktikan, aku yakin Iya. kalau di YouTube ini Oke. bisa gitu loh. Bisa menghasilkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini Sekarang. YouTube ini penghasilan dari YouTube udah lumayan lah, Ya, lumayan buat lah, beli ya. susu, Beli susu anak, ya beli jajanan. Iya, Ya. lumayan gitu Mas. Saya juga masih belajar sih di YouTube itu Mas. Mungkin pengalaman saya juga harus lebih saya asah lagi, terus aku harus keliling-keliling seluruh Indonesia. Soalnya apa? Aku pengen mengenalkan kuda ini olahraga kuda ini ke seluruh masyarakat Indonesia supaya maju olahraga kuda ya. Supaya tahu. Oh ini loh. Iya. Terus petani-petani itu kan di Indonesia banyak sekali petani ayam, Ya. kambing, sapi. Kalau kuda kan masih jarang. Ya masih jarang. Soalnya harganya kuda itu memang Iya, tapi ada juga loh Mas kuda yang istilahnya harganya nggak terlalu mahal. nggak terlalu mahal. Itu kuda dari Sumba, kuda lokal Indonesia. Lokal. Iya. Ya ini, mohon maaf saya potong dulu. Iya. Kalau Mas Hengki ini kan mulai saat ini kan sudah fokus di perkudaan ya. Itu kuda. Di perkudaan itu saya mau tanya, Ya, ini kuda yang paling mahal sampai yang paling murah itu harganya berapa?
Waduh, kalau kita ngomongin kuda itu yang mahal bisa MM-an mas, satu ekor bisa 5M pun Satu ada ekor deh. bisa 5M. Iya, yang murah yang harga 10 juta, 15 juta juga ada. Yang murah 15 juta ada, Iya. 10 juta ada. Jadi paling mahal itu kuda apa ya mas, namanya kuda boblat gitu. Boblat tuh kuda khusus tunggang. Terus enggak. Iya, terus kuda yang dari Portugal, Spanyol tuh mahal-mahal. Oh. Kalau kuda balap itu jenisnya kuda thoroughbred mas. Ya udah beda-beda itu. Udah beda-beda jenis. Beda. Kuda thoroughbred itu khusus darah untuk pacu. Buat pacu. Terus ini saya mau tanya lagi tentang gimana perawatannya kalau misalkan kalau ada penyakit itu harus Oke. diapain gitu Mas? Oke, kalau kuda itu paling sensitif itu di kaki mas. Di kaki. Di kaki. Kaki itu biasanya kuda itu biasanya terkena trombus. Trombus itu apa Mas? Trombus itu seperti ada nanahnya gitu mas. Oh. Jadi kalau kuda itu kalau habis dikeluarkan, ya. kalau mau masuk kandang mesti harus dibersihkan kakinya. Iya, soalnya rawan sekali kalau Rawan di sekali. kaki kuda itu. Gitu. Terus ada kolek juga. Kolek itu apa? Kolek itu ini mas, kayak kembung kalau manusia kembung gitu. Oh. Nah itu faktor dari makanan juga bisa, cuaca juga bisa gitu mas. Jadi Ya. kuda itu harus benar-benar belajar lebih dalam. Iya, iya. Beda sama sapi. Iya. Ya ini untuk teman-teman nanti kalau ada yang mau berusaha jadi berwirausaha jadi apa? Jadi peternak kuda pacu ataupun Ya. kuda tunggang itu nanti bisa belajar sama Mas Hengki Di YouTube nanti saya. di YouTube-nya Mas Hengki. Iya. Di Hengki Andrika channel. Hengki Andrika channel. Oke, iya mas. Terus ini pertanyaan selanjutnya. Oke mas. Kenapa kok punya apa ya? Punya angan-angan untuk memilih apa ya? Milih stable. Soalnya kan di sekitar sini kan banyak pemancingan. Iya, gitu ya. Iya. Jadi gini mas, saya dari kecil itu senang dengan kuda. Senang dengan kuda. Bayangkan mas, dulu aku pas kecil itu kuda. Sini kan juga banyak mas orang menawarkan jasa untuk berkuda yang di pinggir jalan itu ya. Itu aku kalau kecil itu istilahnya apa ya? Pengen. Ya satu pengen, dua itu saking senengnya tuh, maaf ini ya. Iya. Tainya kuda itu sampai tak ambil, tak bau, tak cium-cium saking aku pengen beli kuda itu. Bener Pengen itu enggak kuda, bohong. oh, Iya. Keren gitu. Dan kemarin juga sempat punya kuda satu tapi saya jual karena kemarin ada corona juga tuh mas, pas PPKM pertama Iya. itu kan aduh Nggak bisa kemana-mana. nggak bisa kemana, akhirnya aku punya kuda itu terus dijual. Aku pokoknya intinya itu mas, aku bikin YouTube kuda selain satu tidak sengaja, aku pas kecil juga Bener-bener suka kuda. Dan suatu saat nanti aku pasti bakalan beli dan juga punya stable sendiri. Amin, semoga mas. Cita-cita itu kita ngimpi nggak masalah, ngimpi setinggi mungkin nggak masalah, yang penting kita siap-siap parasut mas. Mental, parasutnya mental ya. Bener mental. Gitu. Oke mas. Oke, itu tadi ya teman-teman. Kita udah dapat sedikit ilmu, udah dapat sedikit pengalaman pribadi, sedikit apa ya? Sedikit ilmu dari beliau agar kita sebagai kawula muda agar memiliki daya juang yang tinggi, bekerja keras dan tidak menjaga ke orang tua. Kita dalam bahasa Jawanya itu kudu mandiri. Iso ngopo dhewe, iso nganu dhewe, iso ngopo-ngopo kae, gawe iki, gawe kuwi. Jadi bener-bener beliau itu apa ya, intinya itu tidak memilih untuk berfoya-foya setelah dia menikah. Jadi uang sumbangannya itu beliau gunakan untuk membeli bibit ikan. Jadi awal mulanya sebelum dia menjadi YouTuber kondang itu sudah menjadi dan memberanikan diri menjadi petani ikan lele. Oke, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalaupun ada kritik dan saran,
nanti bisa dikasih di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terus satu lagi pesan saya, jangan lupa sholat 5 waktu. Dan mungkin itu saja perjumpaan pada sesi hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.